Selamat datang di channel saya. Kesempatan ini saya akan sharing cara saya mengganti oli mesin mobil Calya 1200 cc. Saya juga akan mengganti filter olinya. Saya siapkan oli. Ini bukan oli Fastron Eco Green ya, jadi ini hasil blending yang sempat saya share di video sebelumnya. Yang lalu beberapa kali saya menggunakan oli ini, Fastron Eco Green SAE 5W30. Saya juga pertama kali untuk menggunakan filter oli merek Sakura ini. Harusnya baik, made in Indonesia ya. Jadi ini filter oli untuk mobil Calya. Ini 15601 min BZ 010 interchangeable. Oke. Untuk peralatan, saya siapkan tampungan oli. Ini tampungan oli yang menggunakan botol oli ya. Ini kapasitasnya 4 liter. Saya potong untuk tampungan oli. Saya pernah pakai oli ini di mobil Calya, cukup baik. Corong saya buat dari potongan botol. Kunci filter ya, ini saya gunakan untuk melepas filter yang lama. Dengan memasang filter yang baru, saya hanya menggunakan tangan kosong. Handle kunci shock dan kunci shock P6 ya, ukuran 14 mili. Jadi saya menggunakan P6 untuk menghindari selek ya. Kalau P12 takut selek kayak gitu. Oke, kita cek di mobil. Ini kita di dalam mobil Calya. Ini kilometer sudah menunjukkan 169.000 ya, 814. Ini sudah hampir 10.000 dari penggantian oli sebelumnya. Ini trip A saya gunakan untuk counter kilometer setelah penggantian oli. Ini sudah menunjukkan 9.836 km. Nah, waktunya ganti. Pertama kita akan buka kap mesin. Bawahnya di sini. Kita tarik. Oke, kita buka kap mesin. Sini ada tuas di dalam sini. Kita harus angkat ke atas, angkat. Ruang mesin cukup kotor. Ada tanda kebocoran oli. Ini bocoran dari sumber dari sini, dari bawah sini, bukan dari packing sini. Jadi sini kering ya. Dan di sini ya. Baik, kita cek dulu kondisi oli yang lama. Level oli tampak masih bagus, 3/4 di antara level minimum dan maksimum. Ini oli Fastron Eco Green 5W30. Masa pakai 10.000 km. Memang sudah coklat, sudah waktunya ganti. Oke. Setelah ini kita akan nyalakan mesin. Kita matikan. Kita akan mendongkrak sisi driver di sini agar kita dapat mengakses oil can dengan lebih mudah. Posisikan dongkrak di sini di antara dua celah ini. Kita siapkan tampungan oli dan kunci shock 14 serta alas untuk bekerja. Alas kosong. Oke. Sekarang kita lihat posisinya. Kita akan buka baut yang ini.
Dan nanti setelah kita keluarkan semua olinya, kita buka filter ini, kita akan ganti. Oke, bukanya berlawanan arah jarum jam, agak berat. Nah, seperti ini. Setelah buka, kita siapkan tampungan oli di bawahnya, jadi usahakan jajar ya. Oke, ini sudah lepas. Ini oli umur 10.000 km. Oke, kita siapkan kunci untuk membuka filter oli. Kita akan buka filter olinya. Kita sejajarkan tampungan oli, kita tambahkan, akan keluar. Oke, setelah itu kita akan mendongkrak sisi penumpang untuk menuntaskan pengeluaran oli. Ambil dulu dongkrak yang di sisi driver ini. Setelah oli tuntas, kita akan pasang filter baru. Ini filter lama saya tuntaskan olinya, nanti akan dibuang, ganti dengan filter yang baru. Siapkan filter baru, kita akan kasih oli di sini, di sealnya untuk mempermudah pengencangan. Ya, seperti ini. Saya kasih oli. Ini saya pakai tangan kosong untuk mengencangkan filter oli, tinggal pakai tools. Pasang kembali baut tutup oli, pastikan ring seal terpasang. Gunakan dengan kunci 14 arah jarum jam. Baik, baut tutup oli sudah terpasang, oli sudah terpasang. Ini tadi saya tambahi dengan kunci ya, 1/4 putaran, karena dulu saya pernah pakai filter yang tidak original, sempat bocor dan perlu dikencangkan dengan kunci. Oke, waktunya mengisi oli baru. Ini tadi buka tutupnya agak berat, saya menggunakan tang untuk buka seperti ini. Kita cek isi dalaman bersih. Oke, kita siapkan corong dan isi oli. Oke, sudah, kita tutup kembali.
Oke. Sekarang kita nyalakan mesin. Suara sudah lebih halus. Kita coba tekan gas. Ya, tadi ada suara pip. Ternyata dongkrak perlu diturunkan karena roda sebelah penumpang itu berputar saat kita akselerasi. Jangan lupa setelah itu kita reset tripnya balik ke 0. Oke, mesin kita matikan, kita cek level oli. Ya. Kita lap dulu, kita bersihkan. Ya, level sudah bagus. 3/4 dari minimum ke maksimum. Ya. Oke. Kita cek lagi bagian bawah apakah ada kebocoran. Aman. Oke. Ini oli EcoDream SAE 5W30, umur 10.000 km. Ini kayak gini. Baik, kita akan verifikasi apakah lebihnya ada 1,5 liter. Ya, sebenarnya lebih ya. Tinggi dari tanda sayang tadi. Jadi tadi itu kurang dari 1,5 liter ini. Mana ini? Kemudian 1,5 liternya di sini. Jadi nggak masalah. Sedikit. Jadi bisa diverifikasi di stick level oli di mesin. 3/4 dari scale minimum ke maksimum. Aman. Ini spek Astron di tahun 2014, dan botol ini akan saya gunakan untuk menampung oli bekas. Sekian cara saya mengganti oli dengan oli yang saya punya sudah lama, 10 tahun. Saya blending dengan oli yang saya baru beli 1 liter dengan rasio 1:2,5. Sekian, terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa.